Selamat datang di acara Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Perkenalkan, saya Bismo Moginta yang akan memandu acara ini. Dan izinkan saya untuk menyapa semua yang telah hadir di kesempatan kali ini. Walaupun acara dilakukan secara virtual, saya berharap dan kita semua pasti berharap diberikan kesehatan. Dan selain itu, saya juga akan memberikan sebuah informasi bahwa rangkaian acara di hari ini disiarkan secara live dari Kuningan City Mall, dan saya juga akan menginformasikan bahwa kami semua yang berada di studio ini sudah melakukan swab test serta menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Sekali lagi, kegiatan ini merupakan platform yang juga akan menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan juga konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Beli yang Baik Consumption and Production Expo 2021 ini terselenggara oleh dukungan sponsor, yaitu Roundtable and Sustainable Palm Oil. Anda juga dapat mengunjungi secara langsung sebagian dari booth yang ada dari peserta pameran Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Di Kuningan City Mall pastinya, di area X-Urban Garage yang terletak di ground floor dari tanggal 20 kemarin sampai tanggal 24 April 2021. Anda juga dapat menyaksikan dan mengunjungi pameran virtual yang dilakukan bisa langsung ditonton dari rumah. Bisa ditonton dari rumah masing-masing dan dari manapun Anda berada melalui www.beliyangbaik.org. Sekali lagi di www.beliyangbaik.org. Itu dia. Dan selain itu juga, supaya selain kita juga menambah informasi biar lebih chill lagi, biar lebih nyaman juga, sudah disiapkan yang namanya games. Ada berbagai macam games yang bisa diikuti melalui website www.beliyangbaik.org. Ini diadakan satu kali sehari ya. Setiap harinya akan bisa dimenangkan. Akan ada 2 pemenang di setiap harinya. Dan hadiahnya ini yang bukan main-main. Merchandise Beli yang Baik dari WWF. Pasti semua penasaran, kira-kira apa yang akan diberikan? Makanya ikutan aja langsung sekali lagi di www.beliyangbaik.org. Gak cuman games, tapi ada giveaway now. Itu dia, ada giveaway, yaitu ada hadiah menarik untuk siapa saja yang mendokumentasikan acara ini. Baik yang hadir secara virtual melalui website atau yang hadir langsung di Kuningan City Mall. Dan untuk yang memposting, ini semua jangan lupa ya untuk aktifkan sosial medianya. Terlebih lagi di akun Instagram dengan menyebutkan atau tag ya di @wwf_id. Dan hashtagnya jangan lupa, ayo beli yang baik. Sekali lagi, untuk yang posting-posting di Instagram jangan lupa tagnya di @wwf_id dan juga hashtagnya ayo beli yang baik. Postingan yang paling menarik ini nantinya akan terpilih menjadi pemenang dan sekali lagi akan dapat kesempatan memenangkan merchandise Beli yang Baik dari WWF. Wah, seru banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke acaranya, gak ada salahnya atau paling tepatnya adalah kita harus mengetahui dulu tata tertib acara yang harus kita ikuti bersama. Di mana ada tata tertib acara sebelum memulai rangkaian acara, ini ada beberapa yang harus kita sepakati. Yang pertama, mohon untuk mengganti display name di Zoom dengan nama lengkap Anda. Ya, jangan nama panggilan kecil, jangan nama panggilan teman, tapi nama lengkap Anda. Selanjutnya, selama acara sedang berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon dan kamera Anda. Fitur tersebut akan dinonaktifkan atau di-mute oleh pihak penyelenggara. Jadi jangan tiba-tiba bingung, wah ini kenapa laptop saya rusak? Bukan, karena memang sudah di-mute dari sananya ya. Dan yang terakhir, jika ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda melalui chat box yang ada di Zoom.
Jadi nanti akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab dan bisa diberikan di chat box pada laman Zoom-nya. Oke, dan untuk sesi yang pertama, untuk pembuka di pagi hari ini. Setelah tadi kita sudah menyepakati beberapa tata tertib yang harus kita lakukan dan kita juga sudah mengetahui kira-kira untuk di hari ini ada beberapa saja rangkaian-rangkaian acara-acara yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, ini kita akan langsung melihat dan mempersilahkan untuk rekan saya, yaitu sebagai moderator, Mbak Widya Hasian selaku Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan juga Bapak Jusupta Tarigan dari pihak Pangan Bijak Nusantara. Kami persilahkan untuk dapat memulai pemaparannya. Terima kasih Mas Bimo. Selamat pagi Mbak Widya. Saya saat ini berada di Tanah Toraja. Wah, ya senang bertemu walaupun berjauhan kita bisa saling menyapa ya Mbak Widya ya. Ya pagi ini kita akan berdiskusi panjang, tapi waktu kita hanya terbatas 1,5 jam gitu ya, mulai dari sekarang di Talkshow Pangan Bijak begitu Mbak Widya. Jadi dengan tema inovasi dan edukasi untuk konsumsi dan produksi pangan yang berkelanjutan. Topiknya sangat menarik nih Mbak Widya. betul sekali. Ya menarik sekali, apalagi Mbak Widya sebagai aktivis kedaulatan pangan untuk rakyat gitu ya. Memang hari-harinya berkecimpung, berdiskusi, saling mendiskusikan pangan yang berkelanjutan tentunya begitu Mbak Widya. Tapi sebelum kita lebih jauh begitu ya Mbak Widya, karena sesi pada pagi hari ini yang dalam waktu 1,5 jam akan sangat menarik karena kita akan bagi dalam 2 grup ya. Saya akan menjadi koordinator untuk yang menjawab. Nanti Mbak Widya yang akan menjadi koordinator di penanya ya Mbak Widya. Tapi alangkah baiknya ya mungkin beberapa peserta belum kenal siapa sih moderator begitu ya. Saya persilahkan Mbak Widya dulu kali ya untuk memperkenalkan dirinya. Baik Bapak, terima kasih Pak JT. Teman-teman, perkenalkan saya Widya Hasian Situmeang. Saya dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan pagi ini bersama Pak JT saya akan mendampingi teman-teman grup penanya yang terdiri dari para milenial nih Pak. Sudah hadir di sini dari berbagai daerah di Indonesia. Betul sekali. Dan mereka ini nanti akan menyampaikan pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang ada di grup narasumber. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Widya. Kalau ngelihat senyumnya Mbak Widya dan juga pakaian yang dia dikenakan, sepertinya memang ini adalah hari spesialnya. Betul karena sekali. Hari ini adalah kita juga memperingati begitu ya, Hari Kartini begitu ya. Dan narasumber dan penanya juga didominasi oleh kaum perempuan. Sangat luar biasa Mbak Widya. Ya, dan peserta webinar Talkshow Pangan Bijak, nama saya Jusupta Tarigan, tapi biasa dipanggil JT. Kita tidak ada kolusi kan Mbak Widya, karena kebetulan di seberang sana yang ada di Bogor, Mbak Widya ini Situmeang, saya Tarigan. Tidak ada kolusi, karena kebetulan dua-duanya dari Sumatera Utara, begitu Mbak Widya ya. Ya. Baik, kita langsung saja ya Mbak Widya ya. Langsung ke acara selanjutnya. Saya akan memperkenalkan secara singkat apa sih itu konsorsium pangan bijak dengan kampanye pangan bijak. Ya baik. Kampanye pangan bijak ini adalah sebuah konsorsium yang beranggotakan HIPOS, ada WWF Indonesia, ada NTFI Indonesia, ada ASPUK, dan juga ada AMAN yang didanai oleh Uni Eropa melalui program Switch Asia. Nah, tujuan besar dari program maupun kampanye pangan bijak adalah bagaimana program ini dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya begitu, dengan cara mendorong begitu produksi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Tetapi secara umum seperti itu tujuannya, tetapi secara khusus ada 3 hal yang sangat ditekankan oleh kampanye pangan bijak ya. Yang pertama adalah adanya peningkatan secara signifikan terhadap konsumsi dan produksi pangan yang berkelanjutan akibat adanya peningkatan pengetahuan dan juga kesadaran pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, tujuan khususnya adalah bagaimana adanya peningkatan juga kapasitas terhadap
UMKM di Indonesia yang bergerak di bidang pangan yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok-kelompok perempuan yang memproduksi pangan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah adanya peningkatan, kita maunya ada dukungan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini agar praktik-praktik pangan yang berkelanjutan itu bisa lebih mengena di Indonesia dan juga lebih banyak lagi dukungan, terutama dari segi kebijakan. Nah, di konsorsium pangan bijak ini, kampanye pangan bijak, kita ada bekerja di 5 provinsi, ada di Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan 14 kabupaten. Dengan fokus untuk sementara kita ada 8 komoditas yang digagas ataupun diprogramkan di dalam pangan bijak ini lewat kampanyenya pangan bijak. Yang pertama adalah adanya VCO, di mana juga pada pagi hari ini ada narasumber yang khusus memproduksi pangan yang berkelanjutan, yaitu VCO dari Nias, Ibu Saragih, dan kemudian adalah ada sagu dari Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Produk selain yang lainnya adalah ada beras dari Kalimantan Utara, ada madu hutan dan tengkawang dari Kalimantan Barat, ada garam dari Jawa Tengah, dan ada gula merah dari Sulawesi Selatan, dan juga kopi, Enrekang dan Tanah Toraja. Karena kopi itulah saat ini saya ada di Tanah Toraja, Mbak Widya. Jadi inilah kira-kira paparan singkat dari kampanye pangan bijak. Tujuan besarnya adalah bagaimana berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui percepatan konsumsi dan produksi pangan yang berkelanjutan dengan fokus 8 komoditas. Saya pikir itu sedikit pembuka dari pangan bijak, terutama kampanyenya melalui berbagai strategi tentunya. Baik, Mbak Widya, pagi ini seperti kita diskusikan bahwa akan ada 2 grup gitu Mbak Widya ya. Saya ingin tahu, dan juga mungkin peserta webinar Talkshow Pangan Bijak ingin tahu siapa sih sebenarnya di kubu Mbak Widya ini. Dengar-dengar kabarnya pada generasi milenial semua nih. Silakan Mbak Widya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Betul sekali. Dari grup penanya ini akan terdiri dari rekan-rekan yang terdiri dari anak-anak muda nih Pak. Dan saya sangat mengapresiasi rekan-rekan muda ini meskipun masih muda, tapi sangat concern dan ikut aktif dalam ngomongin soal tadi yang dijelaskan oleh Pak JT, ngomongin soal pangan. Dan ini pangan-pangan yang ada di Nusantara ini. Saya akan mulai perkenalkan Pak JT. Yang pertama itu Silahkan, Mbak Widya. ada Nur Hasana Auliani dari Earth Hour Medan. Nur Hasana sudah tergabung? Ya, halo Kak Widya. Ya, apa kabar? Baik Kak, Kakak gimana kabarnya? Baik, saya juga kabar baik ini. Baik, saya panggilnya Aul ya berarti? Ya, boleh Kak Widya. Oke, mantap. Horas Medan. Kemudian ada lagi rekan kita dari Yogyakarta, Sinta Hoeri Fadlila. Beliau adalah perwakilan dari Earth Hour Yogyakarta. Sinta, sudah tergabungkah? Halo Kak, sudah tergabung. Wah, ini nih, semangat banget dari Yogyakarta ya. Terima kasih Sinta. Selanjutnya ada rekan kita Rizka Molina dari Aceh. Beliau ini perwakilan dari YLCCC tahun 2020, tim Bujro. Halo Rizka, sudah tergabungkah? Mbak, sudah. Mantap. Ya, terima kasih Rizka. Kemudian ada rekan kita juga Fania Febrianti. Beliau adalah perwakilan dari komunitas Seribu Kebun di Bandung. Fania, sudah bergabung? Sudah, halo Mbak Widya. Wah, oke. Dan yang terakhir Pak JT, ada Randy Saputra dari Kepulauan Meranti. Teman-teman nanti boleh tebak ya Kepulauan Meranti ini ada di mana, yang jelas dari Pulau Sumatera. Dan uniknya Pak JT, Randy ini ternyata masih SMA. Bahkan rekan kita yang masih SMA pun sudah concern soal pangan begitu. Randy, apakah sudah terhubung? Sudah Kak, halo Kak. Halo, apa kabar? Baik Kak. Baik, terima kasih. Pak JT, demikian perkenalan Ya, dari Mbak kami Widya. di grup penanya. Wow. Ya, terima kasih Mbak Widya. Betul-betul memang ini pasukan milenial ya. Ya. Milenial, tapi saya yakin kemampuan mereka, wawasan mereka bukan kaleng-kaleng ya bahasa sekarang. Betul. Saya yakin itu. Karena kalau ngelihat tampang mereka sepertinya memang
ini sebenarnya warrior ya, para satria begitu, satria untuk pangan. Ya, Nah, setuju, Pak. ini bukan milenial lawan baby boomers atau generasi Y atau X ya, tetapi kami juga pernah muda di kubu kami. Kami juga pernah muda, gitu ya. Baiklah. Nah, ya di grup saya yang pertama ini senyumnya paling cerah nih. Saya bisa melihat dari Tanah Toraja, senyumnya paling cerah. Dan ini menandakan bahwa pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Bukan hanya di nasional, tapi internasional. Saya mau menyapa dulu sahabat saya. Ini panutan saya, Ibu Amanda Katili Niode. Halo, Ibu. Halo. Terima kasih, Ibu Amanda. Nah, kemudian yang kedua, seharusnya kita bersama dengan Chrissy Guerrero, tetapi karena ada urusan keluarga, tapi dia akan digantikan oleh yang tidak kalah pengalamannya juga begitu terkait dengan pangan, bagaimana meng-create pangan lokal yang punya cita rasa modern. Saya mau menyapa sahabat saya, Mbak Tami, panggilannya Mbak Tami. Halo Mbak Tami. Halo pagi semuanya, Mas Cici. Selamat pagi Mbak Tami. Ini dari Parara Indonesian Ethical Store. Kalau tadi Ibu Amanda ini saya sulit sih menyebutkan lembaganya karena banyak sekali lembaga Ibu Amanda ini. Climate Reality, terus Niode Foundation, banyak sekali pokoknya. Saya tidak menyebutkan itu Bu Amanda karena terlalu banyak. Nanti waktu kita habis. Keren. Kemudian yang ketiga saya mau mengundang sahabat saya. Ini juga aktivis nih, aktivis. Kalau pernah dengar misalnya gerakan Dapur Baru Indonesia, inilah salah satu di belakang layarnya yang membuat gerakan ini menjadi sangat dahsyat di Jawa Barat dan juga di nasional. Saya mau panggil Christian Effendi yang berada di Bandung sepertinya. Halo, selamat pagi. Saya di Jakarta nih, Bang Dite. Oh, Jakarta. Selamat pagi teman-teman juga. Manggilnya teman-teman ya, biar kesannya kita seumuran gitu. Baik, Bu. Kita juga pernah muda, Mbak. Jangan khawatir. Nah, kemudian saya mau menyapa ini Ibu dari, saya kebetulan di sebelahnya nih, saya di Toraya Utara, Rantepao. Ibu ini ada di Nrekang. Jadi kemarin saya melintas juga di Nrekang. Ibu Ratnawati Aziz, apa kabar Ibu? Ibu Ratnawati? Oke, sepertinya ada kendala sinyal. Nanti ketika beliau sudah bergabung kembali, kita akan menyapa ulang. Dan kemudian yang terjauh sepertinya dari posisi saya, karena saya di Sulawesi, Ibu ini ada di Nias. Ibu Hormianim Saragi, apa kabar Ibu Horas Nias? Halo Ibu Saragi, mohon suaranya belum dengar Ibu. Sepertinya masih mute ya. Halo, selamat pagi. Iya. Salam sejahtera. Horas. Menjua-jua, ya baik. Nah itu kira-kira dari grup penanya Mbak Widya. Satu tadi Bu Ratnawati sepertinya memang ada kendala sinyal, tapi nanti kita akan coba kembali hubungi. Baik Mbak Widya, kira-kira kita mau lari kemana nih? Baik, saya kira langsung saja Pak, karena tadi seperti di awal sudah kita ceritakan gitu ya, kali ini itu akan berbeda dari kesempatan-kesempatan lainnya. Teman-teman muda ini akan langsung menyampaikan pertanyaan. Jadi saya mohon izin kepada Pak JT dan Ibu yang ada di grup nanti untuk narasumber, saya akan terlebih dahulu mengeksplor pertanyaan dari teman-teman muda. Yeah. Oke, teman-teman muda sudah siapkah? Siap. Wow, mantap. Baik, saya akan mencoba untuk minta 3 pertanyaan dulu mungkin Pak ya, biar diskusinya bisa lebih detail. Silakan. Begitu. Adakah dari antara teman-teman yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya, silakan Dor. Silakan langsung open mic aja. Oke, saya dulu deh. Boleh ya? Oke, ya silakan. Selamat pagi semuanya, para Selamat narasumber pagi. dan penjawab. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan. Salah satunya untuk semua penjawab sih sebetulnya. Jadi saya tuh kayak mengalami kegelisahan juga ya. Kayaknya kita semua yang milenial sebagai penanya tuh merasa gelisah juga terhadap pasar global yang sebetulnya mendorong kita
atau semua wirausaha lah untuk mengekspor barang dagangannya gitu kan. Dan juga barang etikal juga banyak dilirik gitu oleh mancanegara yang tentunya sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi kan di sisi lain tuh baik ekspor dan impor ini juga jadi salah satu penyumbang jejak karbon ya di udara gitu. Mungkin nggak besar tapi kalau misalkan dilihat ya udah kita ketahui bahwa karbon bebas di udara tuh sudah melewati batas aman dari 350 ppm. Ini saya dapat datanya dari IPCC, jadi mohon maaf kalau ada keliru gitu datanya ya. Nah, bagaimana pendapat semua narasumber atau penjawab dan sebaiknya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, lalu entrepreneur atau produsen, dan juga konsumen? Itu sih. Satu lagi ya Mbak Widya? Atau cukup satu? Satu dulu mungkin ya, nanti kita di putaran kedua akan coba eksplor lagi. Terima kasih Fania. Terima kasih. Ya, saya akan memberi kesempatan lagi untuk 2 orang, silahkan. Izin bertanya saya? Oke, silahkan. Oke, jadi mungkin pertanyaan ini mungkin lebih tepat atau ya nggak harus dari pihak konsorsium pangan bijak yang diwakili Pak JT. Baik. Jadi saya bertanya terkait dengan tujuan dari yang diusung oleh Pangan Bijak Nusantara tadi untuk meningkatkan permintaan konsumsi pangan lokal. Bagaimana sih strategi yang diterapkan? Jadi supaya bagaimana agar produk pangan lokalnya ini bisa bersaing dengan produk-produk impor. Belum lagi kan terkait ya selama ini kita menghadapi kendala kadangkala produk impor itu memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibanding dengan produk-produk lokal. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa memperoleh produk lokal itu dengan keterjangkauan harga, tapi juga dari sisi produsen juga tidak terugikan seperti itu. Bagaimana supaya produk lokal itu intinya bisa bersaing seperti itu. Dan terkait juga bagaimana mungkin apakah Pangan Bijak Nusantara sudah menyelenggarakan diskusi dengan pemerintah, karena terkait semua ini kan terkait dengan kebijakan impor, semuanya nanti kan dari pemerintah seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Satu penanya lagi. Silahkan. Baik Mbak Rizka, jadi mau bertanya Mbak kepada narasumber. Jadi kan saat ini pemerintah sudah menggalakkan kelompok wanita tani sebagai upaya dalam mendukung peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Jadi bagaimana pendapat Ibu narasumber sebagai wanita yang kadang-kadang itu kayak kurang dipercaya untuk menjalankan pekerjaan berat gitu Mbak saat melakukan bertani gitu. Padahal begitu banyak bantuan dari teknologi sama mesin yang bisa dimanfaatkan, tapi wanita tuh masih dianggap remeh dan masih kurang dipercaya Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rizka Molina dari Aceh. Pak JT, 3 pertanyaan sangat substansial dan saya kira ini nggak cuma keresahan teman-teman, tapi banyak generasi muda yang juga bertanya. Kalau boleh saya ulang sedikit, Pak. Yang pertama itu dari Fania, gimana soal jejak karbon untuk perdagangan, ekspor, dan impor. Kemudian untuk yang kedua itu dari Sinta, gimana caranya untuk atau strategi yang tepat untuk mendorong daya saing produk lokal, produk pangan lokal. Kemudian dari Rizka, ini sangat relate ya di Hari Kartini ini, perempuan banyak sekali program-program untuk pengembangannya, tapi masih sering dipandang sebelah mata. Bagaimana ini Pak? Silakan dioper. Ya, baik. Terima kasih ya buat kaum milenial, adik-adik kami yang sudah memberikan pertanyaan. Saya langsung, karena saya punya wewenang, hak prerogatif untuk memilih dari rekan-rekan saya di kubu saya untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Fania, itu dari 1000 Kebun, Bandung ya, kalau tidak salah. Ini saya minta Ibu Amanda untuk menjawab, karena ini sangat relate dengan pengalaman Ibu Amanda. Ini pertanyaannya adalah, seiring dengan pasar global yang mendorong kita, ya pada perdagangan ekspor dan impor gitu Bu Amanda, tetapi juga adanya peningkatan ekspor impor ini juga menjadi salah satu penyumbang jejak karbon. Ya, itu yang tadi ditanyakan oleh Fania yang katanya sekarang sudah melebihi ambang batas 350 ppm. Mungkin bisa dikoreksi kalau nilai ini bukan standar gitu Bu Amanda ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat Ibu Amanda? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Silahkan Ibu Amanda.
Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Excellent, Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih pagi-pagi semuanya sudah tersenyum dan sudah aktif berbicara mengenai pangan bijak Nusantara di Sustainable Consumption and Production Expo. Mungkin awalnya saya ingin memberikan beberapa pendapat saya pribadi dan juga pendapat banyak teman. Isu ini memang internasional karena memang ini dunia luas harus memahaminya. Kemudian interdisciplinary, jadi berbagai bidang juga bisa ikut terlibat dalam isu ini. Dan yang penting lagi adalah intergenerational, seperti yang kita hadapi hari ini. Mungkin lain kali kakak-kakak penyelenggara jangan dibagi milenial sama kolonial ya. Jadi satu aja gitu semuanya. Namanya juga intergenerational. Masing-masing kan ada pendapat sendiri. Kemudian juga yang terpenting dalam menyikapi suatu masalah, sekarang itu trennya itu sudah state actors dan non-state actors bekerja sama. Jadi negara dan non-negara juga harus bekerja sama karena tidak mungkin satu pihak menguasainya sendiri. Nah, yang non-negara ini bisa termasuk pemuda, anak-anak, perempuan, akademisi, bisnis, dan lain sebagainya. Pokoknya non-pemerintah. Dan memang semuanya harus bersatu dan dalam beberapa kesepakatan internasional sudah diakui peran state actors dan non-state actors tadi. Fania, terima kasih sekali sudah berbicara mengenai jejak karbon, karena jarang sekali yang berbicara mengenai jejak karbon. Jejak karbon itu bisa dari individu kita, atau dalam bentuk organisasi, atau bahkan lebih luas lagi. Jadi gas-gas yang kita keluarkan dalam semua kegiatan kita, yang kalau gas rumah kaca pemicu krisis iklim ini diekivalenkan sebagai karbon. Jadi kan sering sekali kita dengar jejak karbon, perdagangan karbon, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kan gas-gasnya itu banyak sekali. Kami banyak berbincang dengan teman-teman. Mungkin saya angkat aja ya organisasinya. Ada kebetulan sebuah organisasi yang namanya Womenpreneur Community. Jadi organisasi ini membina lebih dari 17.000 pelaku usaha perempuan di seluruh Nusantara dan 60%-nya itu terkait dengan pangan. Ternyata menurut pengamatan lebih baik masuk ke pasar lokal karena masih sangat luas sekali pasar lokal dan katanya orang Indonesia ini senang jajan gitu ya. Jadi kalau terkait dengan pangan, konsumsi dan lain sebagainya, orang Indonesia ini senang jajan. Dan pasar lokal ini masih sangat luas, baik melalui outlet ataupun kata teman saya namanya Ibu Tantri, dia co-founder dari Womenpreneur Community, melalui bank pun sangat luas. Contoh aja satu bank besar di Indonesia, customer-nya itu ada 20 juta orang. Nah, nanti dia berbelanja nih, bisa dipromo apakah dia menggunakan kartu dari bank tersebut ataupun melalui marketplace dan lain sebagainya, semuanya itu bisa diatur. Jadi memang sebaiknya pasar lokal dulu yang digarap. Karena ini juga jejak karbonnya lebih sedikit kan. Kalau kita ekspor, jejak karbonnya sangat tinggi. Tetapi tentu saja kan ada yang kita inginkan ya, kebanggaan sebagai warga Indonesia. Nah, pastinya kan ada barang-barang yang harus diekspor, tapi di offset jejak karbonnya. Jadi oke, jejak karbonnya keluar sekian kalau dihitung-hitung, kemudian bagaimana di offsetnya, ya tanam pohon, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu sebaiknya kalau memang bisa konsumsi dulu ke pasar lokal. Baik, terima kasih Bu Amanda. Jadi ada hashtag baru sepertinya Bu Amanda. Ayo ke pasar lokal, ayo beli yang lokal, kira-kira begitu ya. Salah satu saran dari Bu Amanda, karena akan mengurangi jejak karbon apabila kita belanja di pasar lokal. Apalagi kalau walking distance ya Bu ya, kalau ada di pinggir rumah pasar lokal, ayo belanja di situ. Begitu. Itu juga satu program ayo beli yang baik kalau di Expo kita ini. Baik, pertanyaan kedua, ini saya minta sahabat saya yang orang Bandung tapi suka tinggal di Jakarta, semoga jejak karbonnya nggak sering nambah ini ya. Mbak Effendi dari Gerakan Dapur Baru Indonesia. Ini pertanyaan dari Mbak Sinta, nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Tami. Ini terkait untuk meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk lokal nih Mbak Christine. Kira-kira seperti apa nih strategi yang tepat
Karena kita tahu Mbak Christine ini juga dengan para chef gitu, dengan jaringan yang begitu besar, mempromosikan juga pangan-pangan lokal dan produk lokal. Silakan Mbak Christine. Iya, terima kasih Bang JT. Saya sebetulnya memang tinggal di Jakarta, Bang JT. Kebetulan aja GBDI, Generasi Baru Dapur Indonesia, waktu itu starter kit-nya di Bandung, gitu ya. Jadi kita memang banyak melibatkan teman-teman di Bandung waktu itu. Termasuk Fania tuh sering juga tuh bareng saya. Kenapa Fania sekarang ada di kubu sebelah? Biasanya sama saya nih di sini. Ya, oke. Jadi pertanyaannya dari Sinta ya, tadi betul ya? Iya, Sinta. Iya, pertanyaannya menarik. Bagaimana strategi untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal begitu ya, dan terutama juga Sinta tadi meng-highlight mengenai harga terjangkau ya. Barangkali pengamatan Sinta banyak promosi dari teman-teman mengenai misalnya pangan bijak ya atau pangan sehat, itu harganya masih tinggi begitu ya, sehingga Sinta punya concern di sini. Terima kasih Sinta untuk pertanyaannya. Nah, kalau di kami di GBDI itu definisi pangan lokal itu baik itu bahan maupun yang sudah dibuat, itu definisinya adalah kalau bahan atau pangan lokal itu yang tumbuh di Indonesia. Jadi apakah dia misalnya asalnya dulu bukan tanaman asli Indonesia, tapi selama dia sudah ditanam di Indonesia, itu kami menyebut sebagai bahan lokal. Ya, kenapa? Karena terutama fokus utama kami adalah memang memanfaatkan bahan yang paling dekat. Tadi Bu Amanda sudah bilang semakin dekat itu jejak karbonnya semakin rendah karena tidak banyak transportasi yang terlibat di situ. Ya, dan itu memang yang menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan kami karena kami mengkampanyekan memang sustainable food. Kaitannya dengan karbon tadi terutama ada 3 hal, carbon footprint, water footprint, dan penggunaan lahan, itu ya yang kami perhatikan. Nah, nomor 1 kalau masalah harga itu berdasarkan apa yang kami pengalaman kami juga, semakin pendek itu channelnya, gitu jalur bagaimana pangan itu dari sumber sampai ke konsumen itu tentunya akan semakin murah. Jadi jalurnya diperpendek. Tapi juga opsinya harus diperbanyak gitu. Ya karena kalau opsinya kurang, ya otomatis orang akan cari ke tempat yang lebih jauh begitu. Sehingga itu juga harganya akan jadi lebih mahal. Nah, di GBDI kami memastikan bahwa pertama bahan pangan itu dari lokal terdekat ya. Setelah kami bekerja sama banyak dengan chef begitu ya, salah satu motor atau penggerak dan pemimpin kampanye gitu, multiplier yang kami coba gerakkan adalah chef. Itu mengapa? Karena bertahun-tahun lamanya chef itu juga sering sekali menggunakan bahan-bahan ataupun produk-produk impor ya dalam pengolahan. Ya, kami ingin chef berpartisipasi langsung di situ bagaimana mengolah bahan-bahan atau pangan lokal ini. Nah, jadi sering sekali problemnya bahan lokal tidak dieksplor secara maksimal begitu. Itu tadi yang saya bilang tidak banyak pilihan gitu. Nah, kami mempromosikan bagaimana kemudian satu bahan pangan lokal itu bisa diolah menjadi banyak pilihan, menjadi banyak opsi gitu ya, sehingga konsumen punya semakin banyak opsi. Oh, ternyata teri duo penja gitu ya, tidak hanya bisa diolah menjadi makanan itu saja yang itu saja yang kita kenal gitu ya. Ternyata ada banyak gitu yang bisa diolah. Kami juga sering bekerja sama dengan Konsorsium Pangan Bijak Nusantara yang punya banyak referensi bahan pangan lokal, termasuk juga yang eksotis begitu ya, yang ethical gitu, yang dilatar belakangi dengan ditanam oleh masyarakat gitu ya, terutama yang sumbernya juga sustainable begitu. Dan itu kami promosikan ya, dan kami berikan opsi-opsi untuk bagaimana makanan itu bisa sampai ke konsumen dengan banyak opsi. Itu salah satu cara ya yang kami promosikan. Dengan begitu konsumen bisa melihat gitu bahwa ada banyak yang bisa ada banyak opsi yang bisa kita pilih, ada banyak pangan lokal yang bisa kita gunakan, ada banyak olahan juga yang bisa kita lakukan, dan itu tidak
terbatas selalu memang kadang-kadang kita bisa berpikir, oh sekarang yang lagi tren makanan apa? Generasi milenial ternyata suka misalnya Korean food. Oke lah gitu ya, walaupun kami misalnya 45 detik Mbak Christine. Oke, kami misalnya maunya anak-anak milenial makannya makanan tradisional gitu ya, tapi kan mungkin karena tren itu maunya berbeda. Nah, bahannya yang kita pakai bahan dari Indonesia. Jadi tetap sesuai dengan selera pasar begitu kalau ngomongin bisnis. Itu barangkali jawaban dari saya ya. Sinta mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, terima kasih Mbak Christine. Saya mengundang masih pertanyaan yang sama. Mbak Tami kalau bisa menjawab within 2 minutes. Karena saya tahu Pak Rara juga. Ya, silakan Mbak Tami. Iya, gimana caranya supaya menarik konsumen untuk mulai mengkonsumsi pangan lokal. Satu yang concern saya adalah apakah pangan lokal di mana komoditi itu diproduksi itu sudah menjadi komoditi utama atau belum. Jadi basicnya adalah disebut pangan lokal ketika pangan dengan komoditi yang ada di daerah itu dikonsumsi atau dikonsumsi oleh masyarakat lokal secara terus-menerus dan kontinu, baru saya pikir mereka bisa mempromosikan itu ke ranah yang lebih luas lagi. Jadi concern-nya adalah bagaimana petani lokal bisa mengangkat komoditi lokal itu di tingkat lokal dulu, kemudian baru bisa ke tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, bagaimana para produsen lokal itu bisa menarik terhadap konsumen atau di tingkat lokal, itu salah satunya yang mereka harus pelajari adalah mengenal komunitas itu sendiri. Kadang banyak komunitas mereka bisa berproduksi tapi mereka tidak mengenal bagaimana cara mengolahnya, bagaimana kandungan nutrisinya, bagaimana cara berproduksi yang baik, bagaimana bisa mempunyai nilai tambah dengan proses-proses produksi yang baik. Nah, itu salah satunya. Kemudian bagaimana komunitas lokal itu diolah dari masakan tradisional, kemudian ditingkatkan value-nya dengan masakan-masakan modern. Apa yang bisa kita support adalah, terutama kita mengharapkan generasi milenial itu bisa membantu orang tua mereka atau petani-petani itu untuk mengakses informasi dengan saat ini handphone sudah hampir di semua wilayah ada, itu membantu para petani itu untuk mengakses informasi bagaimana bisa mengolah dan memproduksi pangan-pangan lokal itu supaya bisa diterima dan di kalangan tingkat luas selain lokal. Penampilannya, proses produksinya, packaging-nya, informasi produknya, produk knowledge-nya. Nah, itu yang perlu dibangun oleh komunitas lokal. Itu baik. Terima kasih Mbak Tami. Jadi pertanyaan kedua tadi sepertinya ada banyak D-nya ya. Terutama kalau pertanyaan terkait bagaimana caranya, pasti D pertama adalah dikenali dulu. Kemudian digali. Kemudian teman-teman milenial ini juga setelah digali itu dibela. Kemudian dikonsumsi dan dikampanyekan begitu. Itu mungkin baru 5D, mungkin nanti ke depannya bisa 10D, 20D. Baik, pertanyaan terakhir dari sesi pertama ya Mbak Widya. Ini dari Aceh sepertinya ya, dari Rizka. Ini sepertinya yang menjawab saya undang masing-masing dari NIAS dan juga dari Enrekang karena ini terkait dengan kelompok wanita tani yang dibentuk oleh pemerintah. Ini pertanyaan seolah-olah ada stigma bahwa perempuan itu ada kurang mampu begitu kira-kira. Saya tidak bisa terima begitu ya, karena memang saya melihat mama saya sendiri seorang petani sangat luar biasa begitu. Jadi silahkan Ibu Saragi dan juga Ibu dari Enrekang Romawati bisa memberikan jawaban. Saya mulai dari Ibu Saragi dulu kali ya. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Ibu Saragi? Silahkan Ibu. Oke Rizka, selamat pagi. Halo Rizka, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
itu bagus sekali. Yang pada dasarnya perempuan di nomor 2 kan. Tapi menurut saya itu nggak perlu lagi dipertahankan karena ke depan ini perempuan itu udah sama, ya, terutama untuk menyamakan gender. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memikirkan itu karena kesempatan juga untuk kita perempuan sudah dikasih peluang yang luas. Jadi terutama untuk petani, pada dasarnya di daerah kami juga perempuannya kuat-kuat. Jadi kalau dikasih kesempatan, sekalipun itu untuk membawa traktor untuk mengolah tanah itu, kami kira itu kami bisa, kita bisa, perempuan bisa, bukan hanya kaum laki-laki. Jadi pada dasarnya memang terutama pesada itu menguatkan para perempuan supaya perempuan itu dapat sama apapun itu istilahnya pekerjaan, kemampuannya, kita dikasih penguatan bahwa kita juga sama dengan kaum pria atau kaum laki-laki. Terutama saya ya, saya ini single parent, artinya bapak anak-anak saya juga nggak ada lagi. Jadi kalau dikatakan saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin laki-laki biasanya melakukannya, kita bisa, ya. Jadi saya harapkan ini untuk Indonesia, apalagi hari ini adalah Hari Kartini, bahwa kalau perempuan itu tidak bisa dikatakan lagi mereka itu udah tidak mampu. Kita semua perempuan udah mampu dalam segala hal. Jadi yang penting kita juga ada keinginan bahwa kita juga bisa. Kalau ada keinginan kita, maka kita yakin bahwa kita juga dalam segala hal dapat melakukannya. Ya. Masalah tadi membawa seperti hal-hal berat, seperti mesin, kita juga bisa. Pilot juga ada perempuan, ya. Jadi itu menurut saya itu bukan hal yang perlu kita bicarakan lagi. Marilah kita untuk dapat bersaing sehat dalam segala hal, baik pun ilmu pengetahuan, baik pun pekerjaan. Itu apabila kita dikasih kesempatan, yakin kita bahwa kita dapat mampu untuk melakukannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Saragi, sangat luar biasa ya suara dari Nias. Saya undang Ibu Ratnawati, apakah sudah terhubung? Ibu Ratnawati, silakan Bu, ini Ibu mewakili kelompok tani perempuan di bidang kopi nih, NREKAM sangat terkenal dengan Kalosi, terus silakan Ibu Ratnawati. Sepertinya masih di mute ya, suaranya, Bu, boleh diaktifkan dulu. Ya, suaranya belum terdengar. Atau teman-teman panitia bisa bantu? Belum terdengar Ibu Ratna. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Ya, saya di sini mewakili kaum wanita dari kelompok tani, khususnya petani di Kabupaten NREKAM. Ya, sebenarnya di sini harusnya saya jadi pendengar karena paling di sini saya hanya seorang petani. Tapi baiklah kita berbagi apapun yang sudah menjadi pengalaman saya selama ini dalam masalah pengolahan sampai hal-hal yang detailnya tentang kopi lah. Ya, seiring dengan pertanyaan Adik Rizka tadi ya. Ya, Rizka Bu. Ya, betul. Tentang masalah emansipasi wanita dalam penanganan masalah ketahanan pangan yang berkelanjutan, bahwa khususnya kami di sini masalah kesetaraan gender itu sebenarnya bukan lagi masalah yang perlu dibahas, bahkan itu sudah menjadi budaya di masyarakat kami bahwa perempuan itu dalam hal melaksanakan rutinitas sehari-hari itu kadang perempuan jauh lebih kreatif dan aktif dibanding kaum bapak-bapak. Ya, bukan berarti kita melampaui batas laki-laki. Ya, yang mempunyai kapasitas di atas kemampuan
ya itu punya batas kemampuan kapasitas masing-masing. Namun dalam hal ini, misalnya dalam kegiatan saya sehari-hari, saya juga sebagai ketua KWT seperti yang adik sebutkan tadi, di mana saya sebagai ketua untuk teman-teman dalam khusus pengolahan kopi. Jadi untuk dibilang memikul sesuatu yang berat, mungkin kita bisa akali. Secara fisik, memang kita tidak bisa melampaui kekuatan pihak pria, namun secara akal kita bisa berbagi bagaimana untuk meringankan beban, misalnya untuk mengangkat yang berat mesin-mesin, memang secara kodrat perempuan itu tidak bisa, tetapi secara akal bagaimana kita bisa mengumpulkan misalnya dana agar kita bisa menyewa orang lain untuk mengangkat hal-hal yang berat. Itulah letak kebersamaan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratnawati. Ya, baik, terima kasih Bu. Waktunya sudah habis ya. Akan ada pertanyaan lagi untuk Ibu Ratnawati tentunya. Baik, Mbak Widya, sepertinya sesi 1 dari grup milenial sudah selesai. Silahkan kalau kita masuk ke sesi kedua. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jawabannya sangat memuaskan dan saya kira juga turut membakar semangat ya, terutama di Hari Kartini ini. Oke, teman-teman grup penanya, mari kita beraksi lagi. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Saya akan buka sesi kedua untuk 3 pertanyaan. Silahkan. Aulia, boleh nggak? Aul, oke. Silahkan, Aul. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, saya ingin bertanya, pada masa era Soeharto, Indonesia kan pernah tuh berhasil dalam swasembada pangan, hingga akhirnya mendapatkan penghargaan dari dunia. Nah, karena saat itu saya belum lahir nih, Mbak Widya. Jadi saya ingin bertanya nih, pada masa itu, strategi apa yang digunakan oleh era Soeharto, dan kenapa strategi keberhasilan swasembada pangan tadi tidak berlanjut di masa sekarang ini? Itu aja, Mbak. Oke, baik. Saya juga belum lahir itu ngomong-ngomong. Baik, terima kasih, Aul. 1-2 lagi pertanyaan, silahkan. Mungkin saya, Kak. Oke, Randy, silahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya cukup umum, tapi di kalangan masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya. Ya. Produk pangan banyak berkembang di masyarakat. Salah satunya produk dari industri rumah tangga. Biasanya pemasaran secara online di masa pandemi COVID sekarang ini. Banyak ditemui produk laris di pasaran skala bazar, ada yang tanpa izin BPOM. Pertanyaannya, bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa terdaftar di BPOM dan mendapat izin BPOM, dan bagaimana prosedur mengurus perizinan tersebut? Perlukah disertai sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Randy. Satu lagi mungkin, teman-teman. Silahkan. Tadi Fania sepertinya ada 2 pertanyaan ya, yang satu lagi belum tersampaikan. Iya, oke. Ya, silahkan. Satu lagi untuk khususnya Pak Rara ya. Saya sempat stalking di website, keren banget gerakannya, dan membaca salah satu visinya, yaitu visinya adalah mampu mempengaruhi ekonomi menjadi lebih fair, inklusif, dan berbasis konservasi. Nah, yang saya pengen tahu lebih dalam, yang disebut inklusif di sini tuh seperti apa ya? Apakah turut juga memperhatikan teman-teman kita yang penyandang disabilitas? Nah, satu lagi juga, sebagian besar produk berkelanjutan dan etikal itu kan agak lumayan ya. Maksudnya kalau untuk dari segi produsen itu fair, tapi kalau dari segi konsumen itu lumayan tinggi. Nah, untuk target marketnya tuh lebih ke konsumen kelas atas kah? Atau targetnya di mana lagi? Dan bagaimana sih metode atau teknik yang dilakukan agar konsumen kelas bawah bisa nge-reach gitu produk sehat yang berkelanjutan atau etikal? Itu sih, Mbak. Oke, Widya. baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Fania, Aul, dan Randy. Pak, ini sangat keren-keren pertanyaannya. Saya nggak sabar lagi. Sekali. Tolong langsung dioperkan, Pak, ke grupnya Bapak. Ya, baik.
Terima kasih Mbak Widya dan teman-teman milenial. Nah, saya menggunakan mengquote begitu kata dari Bu Amanda. Kami dari kelompok kolonial akan coba menjawab begitu. Yang pertama ini kembali lagi ke Bu Amanda nih, karena pertanyaannya nih during Soeharto era Ibu, itu kan tahun 85, which is semua penanya ini belum lahir ternyata, termasuk rekan saya moderator Widya ini belum lahir ternyata. Kalau kita sih yang di kolonial sini udah lahir semua pastinya. Nah, saya undang Ibu Amanda, kira-kira ketika terjadi swasembada tahun 82 sampai 84 begitu, strategi apa yang dipakai pemerintah pada saat itu dan kenapa berhenti swasembada pangannya sampai saat ini? Dalam hal ini beras sepertinya Bu. Silakan Bu Amanda yang mungkin tahu sejarahnya lebih banyak. Silakan Bu Amanda. Ya, saya sudah lahir. Saya sudah lahir waktu itu, tapi mungkin saya akan memandangnya dari sisi lain untuk diskusi kita kali ini. Kalau kita berbicara mengenai swasembada pangan itu kan sangat luas sekali. Nah, yang kita sudah swasembada apa sebenarnya? Apakah semua 9 bahan pokok ataukah ada bahan-bahan yang lain? Jadi kalau bisa tidak dilihat pangan secara keseluruhan, karena kan banyak sekali komponen-komponennya. Ada karbohidratnya, ada protein hewani maupun nabati, ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, sekarang bukan berarti tidak ada swasembada, banyak komponen-komponen atau bahan-bahan pangan yang lain yang kita tidak tergantung dari dunia luar, yang bisa kita atasi sendiri, apalagi kalau kita berbicara dari tingkat lokal. Nah, jadi itu ya pandangan saya, sehingga kalau misalnya saya kaitkan dengan diskusi kita kali ini, tergantung gitu, yang mana yang kita mau swasembada. Untuk di daerah lain mungkin dia tidak swasembada beras, tetapi untuk karbohidrat yang biasa digunakan di daerahnya seperti sagu maupun umbi-umbian pasti sudah swasembada. Jadi itu kebijakannya pastinya ada. Saya nggak hafal apa kebijakannya presiden saat itu, tapi yang saya ingat adalah pertanian itu selalu menjadi fokus dalam setiap pembicaraan, dan pengambil keputusan saat itu sering sekali berinteraksi dengan produsen di tingkat petani. Jadi itu juga tentunya mengangkat kepercayaan dan mengangkat semangat semuanya. Ya. Baik, terima kasih Bu Amanda. Kalau boleh saya tambahkan, karena kita juga, saya sebagai koordinator penjawab, sepertinya punya hak juga untuk menjawab sedikit, gitu ya, menambahkan apa yang diberikan oleh Ibu Amanda. Betul, saya sepakat dengan Ibu Amanda bahwa memang ketika kita berbicara swasembada pangan, kita mesti melihat begitu betapa kayanya ya keragaman itu sumber pangan di Indonesia. Justru itu yang mungkin harus kita perkuat begitu ya. Orang Papua dengan sagunya, termasuk di tempat Rendi ini, Kepulauan Meranti, sangat banyak sagunya begitu. Ini justru pasti mereka secara karbohidrat seperti Bu Amanda katakan sudah swasembada, tentunya tidak akan terjadi kelaparan ketika misalnya sumber pangan yang lain katakanlah beras langka. Mereka dengan santai akan mengatakan, oh kami tidak ada masalah karena kami punya sagu yang banyak melimpah begitu. Dan juga tergantung daerahnya, umbi-umbian misalnya di daerah yang lain, dan juga mungkin kacang-kacangan dan yang lain sebagainya. Jadi sepakat bahwa ya swasembada pangan ini harus dilihat lebih detail, jangan secara global, tetapi kembalikan ke sumber pangan lokal. Baik, itu saja tambahan dari saya untuk memperkuat statement dari Ibu Amanda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, ini dari Randy. Ini saya undang Mbak Tami dulu ya, karena Mbak Tami ini sangat pengalaman urusan izin BP POM, PIRTK, halal, begitu. Nanti bisa ditambahkan oleh sahabat saya, Mbak Christine. Silahkan Mbak Tami. Masih belum terdengar kah suaranya, ya, Pak? Belum terdengar Mbak Tami. Oke. Ya. Jadi untuk bisa mendaftarkan Badan POM itu selain saat ini aplikasinya itu bisa pendaftarannya itu semuanya online, maksudnya bisa masuk di webnya Badan POM. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana yang disiapkan secara internal di kelompok unit usaha UKM tersebut. Salah satunya itu bagaimana unit UKM itu mempunyai tim manajemen mutu. Jadi bagaimana produk itu
dari pengadaan bahan baku, diproses, kemudian menjadi sebuah produk itu harus mempunyai sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu itu berkaitan dengan bagaimana bahan baku itu diambil, jenis bahan bakunya seperti apa, kemudian yang menjalankan siapa, kemudian sistem administrasinya seperti apa, dicatat atau tidak, bisa ditelusur atau tidak. Itu yang kenapa harus dipersyaratkan, karena pada dasarnya Badan POM itu mensyaratkan semua produk yang diproduksi oleh UKM ataupun tidak, itu bisa ditelusur asal-usulnya dan bisa dipertanggungjawabkan dan masuk dalam kategori produk yang aman untuk dikonsumsi. Pada dasarnya itu Mas Didi, tetapi kalau bagaimana prosesnya, itu saya pikir itu bisa dilihat secara online di web Badan POM, tetapi yang perlu dipersiapkan oleh komunitas atau produsen lokal itu bagaimana unit produksi itu siap dalam arti sumber daya manusianya, sumber daya bahan bakunya, dan unit produksinya. Itu yang perlu dipersiapkan, itu aturan sama di seluruh Indonesia. Tetapi memang aturan Badan POM itu kadang kalau UKM itu melihat itu cukup berat ya bahasanya. Tetapi jangan khawatir, di Badan POM itu ada chat online, sebutkan saja itu kalau produsen itu UKM, mereka akan melayani itu dengan baik dan mereka akan mencoba menerjemahkan itu supaya sistem atau persyaratan yang begitu rumit itu bisa diterjemahkan secara sederhana oleh mereka. Seperti itu. Jadi jangan takut dengan bahasa kitab sucinya Badan POM. Tentu saja itu dapat diaplikasikan di tingkat UKM produsen lokal, karena mereka tidak kaku ya sebenarnya, hanya memang dasarnya mereka harus itu, tetapi aplikasinya di lapangan mereka sangat terbuka untuk diskusi dan melihat juga kemampuan dari UKM tersebut. Itu saja, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mbak Tami. Artinya memang aksesibel ya dengan online. Kemudian yang penting adalah bagaimana UMKM itu bersiap gitu ya. Artinya kalau mau mendapatkan sesuatu gitu ya, sertifikat itu siapkan dulu begitu ya. Baik sumber daya manusianya, bahan baku dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk halal, sertifikat halal nih Mbak Christine. Apakah itu mandatori Mbak Christine? Pengalaman Mbak Christine dengan teman-teman di UMKM. Silakan Mbak Christine. Iya. Jadi pertama, saya bukan dari BPOM maupun dari MUI, tapi memang di Working Group GBDI itu ada kawan-kawan dari BPOM dan juga dari MUI yang sering ikut berkampanye bersama kami. Jadi kalau izin edar itu prinsipnya ada dua, selain sertifikat halal ya, ada dua, yaitu izin dari BPOM dan PRT tadi. Ya, tidak semua harus izin BPOM, karena memang BPOM punya beberapa konsentrasi khusus, nanti bisa dicek sendiri ya. Misalnya seperti olahan susu, daging, ikan, BTP, bahan tambahan pangan seperti pewarna dan sebagainya, itu wajib izin BPOM. Ada lebih banyak yang pangan itu lebih membutuhkan PRT, dan fresh food atau bahan-bahan pangan segar itu juga banyak tidak membutuhkan PRT. Namun BPOM dan Dinas Kesehatan, PRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan itu juga punya mekanisme lain, yaitu inspeksi ya, inspeksi lapangan. Jadi di situ fungsi kontrol dan pengawasan dilakukan ya. Dan terkait halal ya, untuk di Indonesia sendiri itu terutama untuk bahan pangan memang sifatnya wajib ya sekarang ini. Jadi tapi seperti tadi juga sudah disampaikan ya, hampir semuanya itu prosesnya sekarang sudah banyak tersedia proses yang mudah ya. BPOM sendiri itu juga bisa online, begitu juga dengan halal, dan ada banyak sekali kemudahan seperti desk help gitu ya, di mana bisa bertanya, kemudian di daerah masing-masing itu bisa bertanya ke mana. Kalau untuk PRT online itu tergantung daerahnya ya, belum semuanya. Ya, belum semuanya itu sudah online, tapi biasanya juga sebagian prosesnya online, lalu ada sebagian yang harus masih dilakukan offline. Ada yang seperti itu gitu ya.
Dan tadi juga sudah disampaikan ya dari para yang punya pengalaman langsung gitu ya, bahwa pada praktiknya di lapangan itu tidak serumit mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman UKM ya. Dan ada banyak asistensi juga dan kemudahan yang sekarang diberikan oleh instansi-instansi tersebut. Kami di GBDI juga sering berjalan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM gitu ya. Pada saat kami melakukan training, biasanya ada materi juga yang disampaikan dari mereka dan juga memberikan asistensi gitu. Kadang ada klinik bertanya gitu di lapangan. Nanti Randy sering-sering cek Instagramnya GBDI, siapa tahu kalau pas ada kegiatan. Ini lagi di kota mana Randy? Kalau pas ada kegiatan bisa gabung nanti, siapa tahu di situ ada kawan-kawan dari BPOM maupun Dinkes yang sedang bergabung. Gitu Bang JT. Baik, terima kasih Mbak Christine. Bung Randy ini ada di Selat Panjang, gitu ya, ibu kota Kepulauan Meranti, yang terkenal dengan sagunya. Ya, Riau. Oke, betul. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari sesi kedua ini datang dari Fania tadi ya. Ini khusus kayaknya spesifik tujuannya ke Parara nih Mbak Tami. Situ ada prinsip inklusif gitu. Kira-kira apa nih maksudnya inklusif? Karena kan kata Sifania ini dengan kata ethical itu orang terkesan ini pasti mahal nih. Kira-kira nih segmen pasarnya Parara seperti apa? Silakan Mbak Tami. Jadi dalam visi misinya ada mampu mempengaruhi ekonomi menjadi lebih fair, inklusif dan berbasis konservasi. Jadi bagaimana rantai nilai ekonomi yang dibangun melalui Parara itu dalam setiap rantai activity atau rantai ekonomi yang dibuat di situ itu dibuat secara adil, Mas Yudi. Jadi bagaimana dari bahan baku, bagaimana dari tenaga kerjanya, kemudian pangan itu diolah, itu benar-benar dipikirkan supaya setiap rantai nilai yang ada itu mendapatkan nilai tambah yang sesuai. Kemudian bagaimana metode yang diterapkan Parara itu juga tidak kaku, sehingga ketika prinsip-prinsip yang dijalankan di dalam Parara itu bisa juga terbuka terhadap semua masukan, kemudian informasi dari luar, sehingga itu dalam setiap permasalahan di setiap mata rantai nilai ekonomi dalam proses maupun dari memulai memproses kemudian menghasilkan itu juga kita terbuka berdiskusi bersama untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang timbul dari aktivitas mata rantai itu. Seperti itu. Kemudian bagaimana kenapa setiap produk masyarakat itu dirasa mahal? Mahalnya sebenarnya kalau melihat prosesnya, kalau tahu prosesnya, kemudian bagaimana nilai rantai di dalamnya itu pasti paham. Hanya karena belum semua itu bisa disosialisasikan mengena ke customer, proses dalam setiap mata rantai itu yang membuat customer itu merasa itu mahal, karena customer biasanya itu hanya melihat nilai akhir, tidak dari nilai proses. Nah, bagaimana saat ini Parara itu mencoba kampanyekan itu, bagaimana proses dalam setiap mata rantai dari kegiatan pengadaan bahan baku sampai itu bisa dipasarkan, itu bisa diketahui konsumen, sehingga ketika itu bisa diketahui konsumen, lama-kelamaan demand dari produk lokal itu, ketika masyarakat sudah mengenal prosesnya, jaminan kualitasnya, jaminan asal-usulnya, kemudian bagaimana produk lokal itu hubungannya dengan jangka panjang dengan konservasi alam, nanti diharapkan customer akan aware, lebih peduli terhadap produk lokal dan mulai konsumsi. Ketika demand atas produk lokal itu naik, otomatis harga atau produksi di tingkat lokal juga ditingkatkan. Nah, itu pelan-pelan
baru akan membentuk perubahan struktur harga yang akan menurun. Jadi tidak mudah memang untuk bisa langsung membalikkan harga sesuai dengan komoditi umum atau konvensional, tetapi ini diperlukan juga kerjasama dari semua pihak supaya produk-produk lokal ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak usah di internasional dulu, kita concern dulu di Indonesia bagaimana mengubah mindset orang Indonesia, orang urban perkotaan yang mereka impor mindset. Barang-barang yang kalau sudah di luar terkenal kemudian masuk, mereka tanpa melihat itu sehat atau enggak, yang penting itu famous, yang penting itu lagi trend. Nah, itu yang harus kita bangun bersama, kita perangi bersama supaya mindset orang-orang Indonesia atau lokal itu bisa mindset lokal punya, dan baru dari situ kita baru bisa ke tahap-tahap selanjutnya. Itu Mas Diti, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tami, sangat komprehensif ya. Jadi memang bukan mahal kali ya Mbak Fania, tapi di Pararas selalu menggunakan satu kata, harga adil begitu. Ini kalau adil konotasinya lain lagi ya, bukan harga mahal tapi adil. Adil bagi petani, adil bagi konsumen juga gitu ya. Baik, Mbak Widya, kembali ke Mbak Widya. Sesi terakhir mungkin ya dari grup penanya. Silakan Mbak Widya. Sebelum itu, Pak JT tadi sepertinya ada yang tertinggal untuk membahas bagaimana inklusif ini dengan kaitannya dengan ruang bagi teman-teman kita yang difabel atau ODGJ dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi juga? Oh iya, saya sebagai supporter Parara gitu ya. Saya mohon izin Mbak Tami untuk menggunakan hak saya untuk menjawab. Silakan. Ya, ini inklusi terbuka untuk bukan hanya difabel ya, tapi memang orang yang punya kebutuhan khusus yang lain dan juga punya penyakit khusus itu sangat terbuka, karena memang di Parara itu karena produk kita adalah produk yang lokal, sehat begitu, memang ini jadinya kita melakukan komunikasi, melakukan kampanye juga bagi orang-orang difabel, terus yang punya kebutuhan khusus makanan, misalnya orang diabetes dan segala macam. Dan ini ada terjadi di Parara, Mbak Fania ya. Memang kita terbuka. Bahkan informasi bahan bakunya pun kita terangkan sejelas-jelasnya kepada konsumen kita. Bukan hanya masyarakat biasa, perkotaan, sosialita, tapi juga kita di kaum difabel juga kita berikan informasi selengkap-lengkapnya, bagaimana bahan baku dipanen, diproduksi, dan lain sebagainya. Mohon izin tadi Mbak Tami, karena waktu kita juga. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Widya, silakan. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya akan buka lagi kloter 3 untuk 2 orang penanya. Silakan buat teman-teman yang masih penasaran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipendam sekian lama. Ini saya persilahkan 2 orang. Baik, Mbak. Rizka ingin bertanya. Oke, silakan Rizka. Baik, sebelumnya saya sangat mengapresiasi dengan usaha kopi Enrengkang Ibu Ratnawati Aziz yang tetap melestarikan kopi khas Sulawesi Selatannya sebelumnya. Jadi seperti yang kita ketahui kan Bu, bahwa banyak pengusaha milenial yang membuka usaha coffee shop-nya itu dengan menonjolkan cita rasa internasional, tidak menonjolkan cita rasa lokal, Bu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana sih cara meyakinkan para usaha milenial untuk menonjolkan usaha coffee shop-nya itu dengan menonjolkan cita rasa lokal, dengan melestarikan cita rasa lokal gitu, Bu? Baik. Ya, terima kasih Rizka. Satu pertanyaan lagi, teman-teman. Mungkin saya, Kak. Siap. Randy, ayo. Pertanyaan, dalam implementasi program membangun pola konsumsi dan produksi rendah karbon di Thailand, Indonesia, dan Filipina tentu pernah menemui hambatan. Hambatan seperti apa yang dihadapi dan bagaimana organisasi ini bisa menemukan solusinya? Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Randy. Pak JT, sudah ada 2 pertanyaan menunggu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Widya. Sesi terakhir dari kelompok millennials. Betul. Gitu ya. Yang pertama, dari cara berbicara kayaknya penikmat kopi juga nih. Ya, dari Rizka Molina dari Aceh ya. Kalau bahasa Acehnya Jep Kupi begitu ya. Nah, dia pertanyaannya khusus kayaknya nih ke Ibu Ratnawati sebagai kelompok perempuan untuk kopi ya. Karena kalau kita pergi ke saya saat ini ada di Rantepao, Ibu. Jadi memang betul seperti Rizka katakan bahwa coffee shop di sini juga yang ditawarkan adalah
kayak misalnya latte, frappuccino, itu menurut saya juga bukan bahasa Toraja begitu ya. Di Nrekang juga sama. Nah, kira-kira seperti apa nih strateginya begitu? Bukan pertanyaan dari Mbak Rizka ini dari Aceh. Silakan Mbak Ratnawati. Ya, makasih. Kalau selama ini yang kami lakukan untuk mempertahankan cita rasa kopi agar bisa bertahan di dunia luar adalah yang pertama adalah mempertahankan kualitas. Jadi mulai dari proses pengolahannya sampai kepada siap konsumsinya, kita itu pertahankan kualitasnya. Jadi untuk masalah kopi yang utama itu adalah kadang orang bilang bahwa kopi itu tidak bisa bohong. Jadi dari pengolahannya sampai kalau memang salah dari hal dari tingkatan pertama, maka untuk hasil pada konsumsinya nanti akan membawakan cita rasa yang berbeda. Jadi cita rasa itu dari pas pengolahan, kemudian yang membedakan rasa itu adalah juga dari ketinggian, jenisnya. Jadi untuk kopi itu banyak hal-hal yang menunjang. Hal-hal yang kami lakukan selama ini adalah mempertahankan kualitasnya, kemudian kami berusaha untuk tidak mencampur dengan kopi-kopi yang di luar dari wilayah kami sendiri, karena itu akan mencoreng nama baik dan kualitas kopi yang ada di daerah kami sendiri. Khusus untuk kopi yang karena yang kami kelola selama ini itu tergantung dari bagaimana pensortiran, ya termasuk juga sortirnya, kemudian sangrainya, ya termasuk juga itu menentukan cita rasanya, jemurannya, dan ya itu sudah termasuk faktor pengolahannya. Jadi untuk yang kami pertahankan itu adalah ya menjaga kualitas. Nah, ya baik Ibu Ratna. Jadi memang sebenarnya Mbak Rizka, kalau cita rasa kopi Indonesia ini udah sangat diakui dunia ya. Artinya kopi Gayo gitu ya. Kalau siapa yang tidak kenal kopi Gayo dengan cita rasanya yang fruity, terus ada nuti-nutinya juga begitu ya dari tanah Gayo. Kemudian siapa tidak kenal dengan kopi Toraja, Nrekang, Kalosi, begitu ya, Kintamani, bahkan Bajawa. Cuma dalam penyajiannya memang tidak semua lidah ini kan sama begitu ya. Kalau saya sebagai pecinta single origin tidak akan pernah mencampur cita rasa kopi Gayo yang sangat aduhai itu ataupun kopi Nrekang dan Toraja yang sangat sulit dilupakan, tidak akan pernah dicampur oleh namanya ya gula atau latte atau bahkan yang jenis-jenis yang lagi kekinian. Jadi memang kalau cita rasa Indonesia ini sangat terkenal dan diakui dunia. Cuma masalahnya adalah bagi kaum milenial nanti ke depannya, coba sekali-sekali kalau ngopi misalnya di coffee shop di Aceh apalagi banyak begitu ya. Cobalah kopi hitam murni begitu ya dengan single origin, sehingga memang dari kita coba kita kampanyekan bahwa cita rasa kopi Gayo itu adalah originalnya seperti ini. Gitu. Kalaupun pakai tambahan lain, silahkan dengan produk-produk lokal juga begitu, bukan yang diproduksi dari luar daerah ataupun apalagi dari luar negara kita. Begitu. Itu mungkin Mbak Rizka, semoga nanti bisa mulai gerakan-gerakan minum kopi original begitu ya, single origin dari tanah Gayo. Kemudian pertanyaan kedua ya, Mbak Widya ya, itu dari Randy tadi. Ini sepertinya ini source-nya menjawab adalah orang WWF karena ini terkait dengan keproyekan sepertinya. Bagaimana konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Thailand, Filipina, Indonesia pasti mempunyai hambatan begitu. Kalau dikonsumsi dan produksi pangan bijak juga pasti punya hambatan begitu ya. Saya mulai dari kampanye kami begitu. Hambatannya adalah memang yang pertama yang kami lihat adalah banyak masyarakat begitu juga yang sudah tidak bangga. Itu yang pertama, bangga dengan produk lokalnya. Mungkin ini juga karena kampanye dan juga promosi yang sangat luar biasa yang didapatkan dengan mudah saat ini, yang mengakibatkan juga seakan-akan lupa begitu. Padahal pangan lokal ini
jauh lebih sehat, begitulah, gampang mudah didapat begitu dibanding produk yang lain. Yang kedua adalah perlunya seperti Bu Amanda katakan tadi, ini adalah state, non-state, kemudian intergeneration dan inter-knowledge, segala macam itu harus bergabung, harus bekerja sama begitu. Karena kalau tidak, kalau hanya misalnya satu organisasi, satu konsorsium, ini tidak akan berarti apa-apa. Jadi memang harus semuanya saling membahu begitu untuk menggerakkan kembali, memproduksi, mengkonsumsi pangan lokal dan pangan bijak. Yang ketiga adalah tentunya ada regulasi-regulasi yang dibutuhkan sehingga hambatan-hambatan itu juga bisa diminimalkan. Itu 3 hal yang hambatan yang mungkin perlu segera dilakukan apabila kita ingin konsumsi dan produksi pangan yang berkelanjutan bisa berjalan di Indonesia. Nah, saya undang Ibu Amanda mungkin memberikan pandangan terkait dengan pertanyaan dari Randy ini, Bu Amanda. Silahkan Bu Amanda. Sebenarnya kan yang ditanya program itu ya, jadi saya mungkin tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman kami selama ini, bagaimana untuk mencoba meningkatkan konsumsi pangan lokal, biasanya kita itu atau organisasi kami dan juga teman-teman banyak mengadakan event. Jadi memperkenalkanlah pangan lokal itu, tergantung bisa di daerahnya masing-masing atau secara nasional. Kemudian kami juga banyak kontak dan meminta masukan dari Sobat Budaya, sebuah organisasi yang mengumpulkan makanan dan minuman tradisional dari seluruh Indonesia, prosesnya melalui hackathon. Jadi anak muda lah yang memberikan masukan, memberikan data, memberikan resep, bahan, dan lain sebagainya. Sampai saat ini data yang sudah terkumpul oleh Sobat Budaya ada 35.000 lebih makanan dan minuman tradisional dari seluruh Nusantara. Ada petanya khusus di tiap provinsi, ada berapa angka, dan angka ini masih terus bertambah. Jadi mungkin itu, dikenal maka disayang. Tiap-tiap daerah tentu harus paham apa makanan khas daerah masing-masing. Kami pernah mengadakan kegiatan dengan pemuda-pemuda, lalu langsung we put them on the spot gitu ya, langsung ditunjuk dari daerah mana dan makanan daerahmu apa yang kamu paling suka. Bingung, oh nasi goreng, loh masa nasi goreng masakan dari daerahmu. Nah jadi awareness atau kepedulian tentang pangan lokal ini memang yang harus terus diangkat. Kalau menurut saya rasa itu dulu. Baik, terima kasih Bu Amanda. Nanti kapan-kapan Bu Amanda bisa share hasil karya Bu Amanda. Khusus Gorontalo, saya sudah baca ada beratusan jenis makanan lokal dari Gorontalo yang bisa dibaca. Tapi belum kesampaian juga saya diundang sama Bu Amanda untuk menikmatinya. Mungkin karena puasa. Nah, saya undang Mbak Christine. Kira-kira ini apa ya Mbak Christine? Hambatan dihadapi teman-teman gerakan Baru Dapur Indonesia ketika mengkampanyekan pangan lokal ini. Oke, silakan baik. Mbak Christine. Ya, makasih Bang JT. Sebetulnya ada banyak sekali. Tapi nomor 1 itu tentunya dari segi pengetahuan atau pemahaman masyarakat gitu ya, tentang apa sih sebetulnya pangan bijak itu sendiri gitu ya, kalau kita pakai istilah pangan bijak. Itu pun kami juga sama seperti Pangan Bijak Nusantara memilih menggunakan kata pangan bijak itu untuk mengkampanyekan dengan lebih mudah gitu. Karena kalau kita pakai terjemahan aslinya yang pangan berkelanjutan, mungkin itu tidak mudah dipahami gitu ya, selain panjang gitu. Jadi kami pilih pakai kata pangan bijak. Itu nomor 1 ya. Jadi memang tidak banyak sumber-sumber gitu yang bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat. Jadi kita harus bergerak di situ dulu gitu ya. Kemudian juga untuk peningkatan kapasitas dari usahanya sendiri ya. Karena kalau kami di GBDI sebetulnya terutama fokus kami adalah kepada penyedianya ya, usaha-usaha kulinernya begitu, bagaimana mereka bisa mengambil peran untuk mempromosikan pangan bijak
ini, begitu ya. Di satu sisi ada banyak sekali organisasi lain, kawan-kawan kami di lapangan yang kemudian itu bergerak banyak di konsumennya. Jadi memang harus ada keseimbangan ini. Jadi jangan sampai misalnya konsumennya sudah punya demand, begitu ya, sudah punya keinginan, sudah punya pemahaman untuk oke, saya tahu sekarang bagaimana saya memilih pangan yang bijak, begitu ya. Atau beli yang baik kalau kita pakai judul kampanye kita ya. Nah, tapi kemudian sumbernya nggak ada, gitu ya, supply-nya tidak ada. Ya, itulah kami kemudian memilih di area yang situ ya, karena itu juga tidak mudah. Harus mulai dari betul-betul pemahaman begitu ya, seperti tadi saya sampaikan, baik itu chef gitu maupun teman-teman dari pejuang kuliner lainnya, UKM, itu memang masih belum punya pemahaman cukup untuk itu ya, sehingga fokus kami terutama di situ. Selain juga sumber pangannya itu sendiri juga adalah tantangan gitu. Ya, sumber pangan, kalau kita bilang sumber pangan yang berkelanjutan begitu ya, itu informasinya juga sering sekali kami struggling untuk menemukan gitu. Bagaimana kita bisa yakin atau tahu dan kita bisa klaim ini sumber pangannya berkelanjutan begitu ya. Kadang-kadang untuk sebuah industri itu juga dihadapkan pada tantangan tentunya biaya ya. Karena dengan sumber yang masih terbatas itu otomatis akan meningkatkan biaya. Karena itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana caranya kita bisa memperpendek channelnya dan menyediakan banyak opsi ya, sehingga masalah ini bisa teratasi. Karena sebelum itu teratasi ya, pada akhirnya teman-teman di usaha kuliner juga tidak bisa mendapatkan pilihan untuk memilih sumber bahan pangan berkelanjutan gitu ya. Akhirnya nanti ya balik lagi. Sementara kalau udah balik lagi tuh untuk membalikkan lagi kan susah ya. Luar biasa kan untuk masalah awareness dan willingness ini itu pekerjaan luar biasa. Begitu Bang Jete. Baik, terima kasih Mbak Christine karena waktu kita sangat terbatas. Sesi dialog antara millennials dan jadi kalau dipakai kolonial nanti kita disalahin Bu Amanda, dan non millennials begitu sudah selesai. Waktu kita tinggal 8 menit untuk sampai ke arah kesimpulan. Ada 2 pertanyaan ya, Mbak Widya. Sepertinya ada 1 pertanyaan lagi Pak, nanggung banget ini, sayang karena Ibu Hormiani sudah ada di sini begitu. Ada rekan kita Aul yang ingin bertanya spesifik pada beliau. Apakah boleh Pak? Silakan. Boleh ya? Silakan. 1 lagi. Ya. Baik Aul, silakan. Ya, terima kasih kepada Kak Widya dengan Pak JT. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hormianim ya, Ibu Hormianim Saragi. Bagaimana nih proses pembuatan VOC yang biasa dilakukan oleh oleh Ibu Hormianim sama masyarakat lokal ada di sana, dan bagaimana pemasaran yang dilakukan sehingga produk ini meluas? Itu. Baik, terima kasih. Baik, ya saya sudah tangkap pertanyaannya, bukan VOC ya, tapi memang VCO ya. Kalau VOC beda lagi. Sorry, VCO. Ya, VCO ya, bukan VOC. Karena kita ngomong jajahan ya Pak JT. Baik, Ibu Saragi, dalam 1,5 menit Ibu kalau bisa menjawab bagaimana proses membuat VCO dan pemasarannya seperti apa sekarang Ibu, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk generasi milenium. Pembuatannya cukup gampang. Kita memilih kelapa yang tidak juga tua, tidak juga muda. Artinya dia setengah tua, bukan juga muda sekali ya. Kita pilih itu tidak ditentukan kelapa apa, kelapa sembarang, tidak jadi masalah kalau harus kelapa hijau atau kelapa Bali, kelapa yang kalau di Nias pada dasarnya kelapanya ada 2 macam, ya. Kelapa hijau juga ada, tapi yang bagusnya memang kelapa hijau. Tapi ini jarang dan buahnya juga sangat sulit kita temukan. Jadi yang banyaknya di Nias ini pada dasarnya kelapa kuning. Nah, kita pilih kelapa itu yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kita parut. Setelah kita parut, lalu kita peras. Kami di Nias masih mempergunakan alat pemerasnya, namanya laji, karena
kita belum memakai yang modern seperti pabrik karena masih tradisional. Setelah kita peras, kita saring santannya, lalu kita diamkan atau seperti istilahnya itu kita buat diendapkan sampai 8 sampai 10 jam. Lalu setelah itu dia akan kelihatan nanti dengan memeras itu kan memakai air. Setelah kita tunggu selama 8 sampai 10 jam, di situ nanti terpisah lemak paling atas, kemudian PCO-nya, baru air, lalu kita pisahkan airnya dulu, baru kita keluarkan lemaknya dengan kita pakai alat tradisional. Kita bisa mempergunakan sendok spesial, sendoknya, lalu begitu juga PCO-nya kita pisahkan, lalu kita jemur sampai dijemur itu panas matahari yang terik itu lebih bagusnya. Dia akan menjadi bening setelah kita jemur. Lalu kita menjemurnya bukan sekali atau 2 kali, bisa sampai kita mendapatkan PCO yang begitu jernih. Jadi sewaktu pembuatan PCO ini pun supaya jangan cepat basi atau cepat dia, karena kalau kita menjemurnya dengan kualitas matahari yang bagus itu bisa mencapai 1-2 bulan dia hasilnya begitu bagus, jernih dan tidak ada bau tengi dan memang benar-benar harum. Setelah itu baru kita pack, artinya setelah mencapai jernih yang cukup bagus, itu biasanya kita jemur di panas matahari terik itu baru bisa kita produksi, bisa kita sampai ke konsumen itu sekitar 2-3 hari kalau udah kita jemur di panas yang terik. Tapi kalau masih keruh, dia belum bisa kita pack, belum bisa kita masukkan ke dalam botol. Jadi kita tunggu sampai benar-benar jernih. Setelah itu kita buat dalam botol. Itu kalau di kampung saya masih dalam lokal karena memang produksi ini belum begitu belum ada lancar lah penyampaiannya untuk diproduksi ke luar daerah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa PCO ini luar biasa khasiatnya. Dan untuk ya memasak juga kita pakai ya, dan memang itulah perbedaannya juga karena memang harganya itu agak di atas daripada, artinya ya seperti dibilang Bapak Tarigan tadi, menghargai baik pun petaninya, harga adil, Bu. Harga adil lah istilahnya. Jadi kita juga mempergunakannya dengan tradisional. Jadi saya kira khasiatnya luar biasa ya, khasiatnya luar biasa, baik itu untuk memasak bisa kita manfaatkan, untuk kesehatan juga karena dia punya lemak yang baik, bukan lemak yang jahat ya, kandungannya mengandung lemak yang baik, jadi cukup luar biasa kegunaannya, baik juga itu untuk kesehatan, baik jantung, dia tidak masalah untuk kesehatan jantung. Memang itu sudah dilihat dari dan sudah sudah diperkirakan, sudah diteliti bahwa untuk kesehatan jantung PCO ini tidak jadi masalah. Jadi luar biasa. Cuma kami masih ada kelemahan di Nias karena memang produksinya masih terbatas, hanya di sekitar sini. Mungkin juga salah satu transportnya itulah seperti yang kita katakan tadi, apabila dekat ataupun tidak berjauhan itu akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau transportnya juga ataupun untuk pengirimannya agak mahal, tapi itu nanti bisa kita pikirkan untuk PCO. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Saragih. Ya. Ya. Jadi pemasarannya masih lokal, Bu ya? Ya, masih lokal, belum bisa kita apalagi untuk keluar negeri. Ya, nanti mudah-mudahan ke depannya bisa untuk dipikirkan itu. Ya, amin. Baik, terima kasih Ibu Saragih atas jawabannya. Saya pikir sudah selesai ya Mbak Widya, ya, atau betul, ada yang Pak. tertinggal? Tidak ya? Sudah cukup dari grup milenial. Ya, baik. Saatnya sekarang kita memilih 2 pertanyaan terbaik dari para peserta webinar begitu. Sepertinya panitia sudah membuat keputusan.
Yang penanya pertama adalah yang terpilih Ibu Sri Mulyani, kalau tidak salah ini ya. Ibu Sri Mulyani dari Lampung ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberdayakan petani lokal agar mampu menumbuhkan, mempertahankan dan mengkonsumsi kembali dari hasil potensi lokal secara berkelanjutan. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh para narasumber ya untuk Ibu Sri Mulyani. Bisa dibaca di question and answer. Kemudian penanya kedua yang terpilih adalah ini dari sahabat saya, Huda Angga Pratama Putra. Pertanyaannya adalah, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mau bertanya untuk tim Bank JT terkait dengan kebijakan food estate yang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Apakah ini relevan dengan pangan bijak? Misalnya mengangkat pangan lokal yang lestari. Terima kasih banyak dan salam sehat. Nah, khusus untuk pertanyaan Kang Angga, begitu, Uda Angga, saya manggilnya Uda. Ini saya undang singkat sekali Bu Amanda. Terkait dengan food estate, apakah ini relevan dengan kampanye pangan bijak menurut Ibu Amanda? Hanya satu saja saya tunjuk Ibu Amanda. Silahkan Ibu Amanda. Memang Bang JT ini hobinya menjerumuskan orang, saya sudah tahu dari dulu. Tapi gini, banyak memang kita yang bertanya-tanya. Saya bahkan pergi ke satu tempat di daerah Sumatera yang dialokasikan untuk menjadi food estate. Sedangkan teman-teman saya banyak yang sedang melakukan kajian. Intinya itu kan memang untuk memperoleh pangan yang lebih banyak supaya kita tidak kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi tentu kan ada suara-suara yang mengatakan, oh food estate itu hanya akal-akalan para pengusaha misalnya. Secara pribadi, saya sendiri belum bisa memutuskan apakah itu sesuai dengan pangan bijak atau tidak. Tetapi kita semua dapat menjadi watchguard. Kita dapat secara bersama-sama menginformasikan pada banyak pihak, termasuk mereka juga mungkin yang ikut terlibat dalam food estate ini, seperti apa sih yang namanya pangan bijak ini. Bukan berarti kalau mereka yang terlibat dalam food estate ini tidak mau tahu terhadap pangan bijak. Mungkin saja mereka tidak memiliki pengetahuan ataupun pemahaman. Jadi secara pribadi apa yang sedang saya lakukan sekarang adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang dilakukan di berbagai daerah. Kemudian dengan cara kita masing-masing, kita menginformasikan kepada semua pihak, tentunya termasuk pemerintah maupun non-pemerintah, baik melalui kampanye dan kegiatan-kegiatan lainnya, sekarang masih online, mudah-mudahan nanti bisa offline, seperti apa pangan bijak itu dan mengapa itu penting untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya pemenuhan kebutuhan akan pangan yang sehat. Baik, terima kasih Ibu Amanda. Saya tidak salah memilih grup penanya grup penjawab untuk menjawab pertanyaan dari Uda Angga ini. Untuk dua penanya terpilih dari webinar nanti akan mendapatkan souvenir yang sangat ciamik, sangat lokal tentunya dari Konsorsium Pangan Bijak ya. Jadi nanti panitia akan menghubungi Ibu Sri Mulyani dan juga Uda Angga untuk proses pengiriman souvenir dari Pangan Bijak. Mbak Widya, ya. Waktu kita sudah 12.40 waktu Tanah Toraja atau 11 ya 11 di tempat saya ya. 40 betul. Ya. Berarti kita saatnya sudah sampai di penghujungnya Talkshow Pangan Bijak. Mbak Widya atau saya ini yang memberikan pointer-pointer kesimpulan. Mungkin boleh Bapak, tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk rekan-rekan yang belum presensi, mungkin bisa mengklik link yang sudah di-share sama panitia di kolom chat. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Widya. Saya nanti isi absennya belakangan. Baik, peserta Talkshow Pangan Bijak yang saya hormati, para grup narasumber, ada Ibu Amanda, ada Mbak Christine, Mbak Tami, Ibu Ratnawati, dan Ibu Saragi, dan juga grup penanya dari teman-teman milenial semuanya. Terima kasih.
inovasi dan edukasi adalah satu keharusan begitu ketika kita mau mendukung ataupun membuat gerakan untuk konsumsi dan produksi pangan yang bijak atau pangan yang berkelanjutan. Nah, kami di Konsorsium Pangan Bijak ada 4 prinsip yang harus kita jalankan bersama. Lokal, dari tadi kita bicara lokal, bahwa sumber pangan tersebut harus berasal dari lokal, dari daerah itu, dan juga harus mempunyai ikatan yang kuat dengan budaya. Yang kedua adalah prinsipnya adalah adil. Adil artinya gampang ataupun mudah diakses oleh petani dan juga konsumen. Ada keterbukaan informasi. Ini juga menjadi prinsip yang sangat penting di pangan bijak. Yang ketiga adalah sehat. Kami mengkampanyekan bahwa pangan bijak adalah pangan yang sehat karena dia mempunyai prinsip-prinsip di dalam pemeliharaan sumber pangannya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan dan hanya organik. Dan keempat adalah lestari. Ini yang menjadi sangat penting karena produsen pangan bijak di Indonesia juga hanya mengambil sesuai dengan kapasitas sumber pangan tersebut, jadi tidak berlebihan dan juga tidak tidak mengharuskan lahan yang begitu besar untuk memproduksi sebuah pangan bijak. Jadi mari peserta webinar Talkshow Pangan Bijak, ada 4 prinsip ini kita jalankan sehingga konsumsi dan produksi pangan bijak dapat terus kita galakkan dan juga mengundang beberapa pihak untuk mendukung gerakan pangan bijak. Bisa diklik begitu ya. Kalau di Expo ini adalah kita beli yang baik bisa www.beliyangbaik.org, tapi kalau Pangan Bijak juga punya website yang bisa dikunjungi di www.panganbijak.org. Jadi saya sebagai koordinator penjawab Tarigan mengucapkan banyak terima kasih atas semua peserta yang sudah hadir, baik ada di Kuningan City dan juga dari online. Dan Mbak Widya, silahkan. Ya, dan terima kasih untuk teman-teman muda yang sangat peduli dengan pangan yang kita makan sehari-hari. Tetap semangat untuk kita semua anak muda, meskipun kita muda, kita dapat berkontribusi untuk mewujudkan keberlanjutan di Indonesia. Terima kasih Pak JT, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, salam pangan bijak buat kita semua. Salam pangan bijak. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Widya Hasian selaku Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga Bapak Yusuf Tatarigan dari Pangan Bijak Nusantara. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyampaikan serta juga para penanya yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan juga gagasan yang mencerminkan prinsip serta produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Beli yang baik, Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara oleh dukungan sponsor yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil. Anda juga bisa mengunjungi acara yang pastinya dilakukan di Kuningan City ini dan bisa juga melihat beberapa booth-booth yang sudah tersedia. Beli yang baik, Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Dan sekali lagi diingatkan bahwa kita memiliki games. Ada di website, bisa langsung dikunjungi saja di www.beliyangbaik.org. Diadakan satu kali sehari, jadi silahkan berkunjung saja di www.beliyangbaik.org. Gak cuma aja ada games, tapi juga ada giveaway. Ada hadiah menarik untuk siapapun yang bisa mendokumentasikan acara ini, baik yang hadir secara langsung ataupun yang menonton secara virtual. Bisa langsung saja di tag di @wwf_id dan juga jangan lupa hashtagnya #AyoBeliYangBaik. Postingan yang paling menarik pasti akan terpilih untuk menjadi pemenang dan mendapatkan merchandise dari Beli Yang Baik WWF. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan dihibur sebentar lagi oleh penampilan dari musisi yang mungkin sudah kita nantikan. Langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Saya undang kita untuk menyaksikan bersama, ini dia Kasia. So let me feel you under this moonlight. The world may fight, but with you I'm alright. Halo, kita Kasia, gue Anya, ini Kenny. Thank you so much for having us. Kita senang banget ada di sini, kita senang banget bisa ikut terlibat dan support di acara Beli Yang Baik. Karena kita tahu bahwa ini tuh penting banget untuk disosialisasiin. Orang-orang tuh perlu tahu bahwa apa yang kita beli sehari-hari itu ada dampaknya ke lingkungan. Dan kalau kita membiasakan diri untuk membeli barang-barang yang baik, yang renewable, yang alami dan yang awet, itu tuh kita secara nggak langsung ikut
turut serta dalam melestarikan lingkungan. So anyway, kita mau bawain lagu kita yang pertama, judulnya I Won't Let You. I swear that I can't be myself when you're around. Can't be what I feel, 'cause you have someone else. Oh, someone else. Wish I met you before she came into your life. Get high what I feel, 'cause you have someone else. Oh, someone else. Is it wrong that I want you? Is it wrong that I need you? Is it wrong that I want you? I don't want to know. Oh, I hope you want this too. Should I just make a move? My friends say let go 'cause it's air I know. Said I know but I can't let you go. I won't let you guess about me. I won't let you get inside my head. I won't let you know what I feel. I won't let you, I won't let you. Too late to let you know I want you so. There's no way to say it, 'cause there is someone else. Oh, someone else. Yeah. Is it wrong that I want you? Is it wrong that I need you? Is it wrong that I want you? I don't want to know. Oh, I hope you want this too. Should I just make a move? My friends say let go 'cause it's air I know. Said I know but I can't let you go. I won't let you guess about me. I won't let you get inside my head. I won't let you know what I feel. I won't let you, I won't let you. I hope you want this too. Said I can't let you. Should I just make a move? I hope you want this too. Should I just make a move? Yeah. Lagu kita yang kedua is a cover by Tom Misch. Judulnya Wonder With Me. Wonder with me.
it's alright with me. I can be all that you need. Baby, it's alright with me. Wonder, wonder, wonder. And baby, it's alright with me. I can be all that you need. Baby, it's alright with me. It's alright, it's alright, it's alright. Cause baby, it's alright with me. I can be all that you need. Baby, it's alright with me. Wonder, wonder, wonder. And baby, it's alright with me. I can be all that you need. Baby, it's alright with me. It's alright, it's alright, it's Our next song, ini lagu kita yang baru kita rilis Februari kemarin. We're so excited kita bisa bawain live di sini. Kita kali ini mau bawain versi yang akustik. We hope you enjoy it. So here it is, judulnya Let Me Confess. gone to far places, wandered in mazes, pieces incomplete, seeking answers I can't see, bittersweet traces, fill my heart spaces, then I found you. You could be anywhere, but you're here. You could choose anyone you want me, and I won't try to consider or attempt to figure it's me you did. So let me feel you under this moonlight. The world may fight, but with you I'm alright. So let me stay with you till sunlight. Laid on your chest, drowned in caress. So let me confess. Oh, I need you, babe. Don't know if I'm worthy, baby. A little bit, a little messy. Got no filter, but you know me. I'm not exactly easy, I know. I'd give you all if you just let me. I'd never leave, no need to test me. I'm all for you. You could be anywhere, but you're here. You could choose anyone you want me, and I won't try to consider or attempt to figure it's me you did. So let me feel you under this moonlight. The world may fight, but with you I'm alright. So let me stay with you till sunlight. Laid on
lagu kita yang selanjutnya bakal jadi lagu kita yang terakhir hari ini. Sekali lagi thank you so much for having us. Kita happy banget ada di sini dan jangan lupa beli barang-barang yang baik. Our next song judulnya Take Me Away. Lagu ini tuh single kita pertama kali banget as Kasha. We hope you like it. Take me away, I'll go with you. I had it all in my life. I saw life's colors through my eyes. Then you came to me, Your charm is like no other. I find it hard to understand. You make me feel alive. Take me away, I'll go with you. Don't break away, I'm drawn to you. Take me away, I'll go with you. Don't break away, I'm drawn to you. I was free and I was safe then, living in my own fantasy. Till you call my name, my name. You held my hand through that door. You showed me there is so much more. I've never been so sure. Take me away, I'll go with you. Don't break away, I'm drawn to you. Take me away, I'll go with you. Don't break away, I'm drawn to you. Take me away, I'll go with you. Don't break away, I'm drawn to you. One, two, three. I had it all in my life. I saw life's colors through my eyes. Then you came to me, to me. So let me feel